Kang Deddy Mulyadi adalah tokoh politik sekaligus tokoh lingkungan. Perhatian Kang Deddy terhadap lingkungan sangat besar. Bahkan ia sering hampir berantem dengan penambang ilegal, investor yang merusak hutan bambu, atau para peternak yang mengganggu siklus mata air. Kang Deddy Mulyadi terkenal dengan ajakan untuk terus menanami hutan dengan pohon-pohon, agar membuat empang atau bendungan untuk ternak ikan, dan agar sawah-sawah ditanami padi untuk ketahanan pangan. Kang Deddy Mulyadi juga mewanti-wanti warga untuk tidak sembarangan menebang pohon di hutan, merusak ekosistem dan menjaga kelestarian lingkungan sedemikian rupa. Bahkan di musim kemarau seperti sekarang ini, Kang Deddy Mulyadi memastikan warga untuk hati-hati membakar kayu, sampah, atau membuang puntung rokok. Sebab rawan kebakaran lantaran panas yang begitu terik dan berkepanjangan. Rupanya nasihat Kang Deddy Mulyadi itu benar. Kini banyak terjadi kebakaran hutan di mana-mana. Salah satunya di Kecamatan Kiara Pedes, Purwakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun ka dulur-dulur di lembur juga baraya di kota. Ini kita ada di tanah perhutani, tepatnya di Pasir Kuda. Masuknya ini ada beberapa desa ya, ada yang masuk ke desa Kiara Pedes, ada yang ke Gardu, dan ada yang ke Legokuni dan Taringgulane. Lihat, kenapa pohon-pohon ini tutung? Lihat, pohon pinus yang rindang dan keren ini pada tutung, karena ini memang kebakaran. Dan kita ini masih melihat asap yang masih mengepul. Ternyata masih panas ya, karena lihat, mungkin ini karena kebakaran bekas puntung rokok atau yang lagi tidak terasa ya, biasanya dari puntung rokok ya. Ini lihat masih mengepul asap-asap. Dan ini areanya sangat luas di beberapa titik ini di Kecamatan Kiara Pedes. Lihat, ini masih banyak kepulan asap karena mungkin masih ada bekas-bekas. Nih kayak ini aja kecil ya. Mungkin masih bekas ada arang yang tersimpan di bawah tanah yang masih menyala gitu. Dan apalagi ini pohon-pohon pinus ya. Oleh sebab itu, karena ini situasinya musim kemarau yang sangat beda dari biasanya, sehingga kemudian api ini sangat cepat menjalar karena pohon-pohon rumput pada kering ya, ilalang dan lain-lain. Dan ini saya pikir berbahaya juga, hutan-hutan seperti ini kebakaran. Lah, ini sudah disadap ya. Ini lihat sampai kering seperti ini nih. Ini sampai kering seperti ini. Dan saya barusan lewat habis dari desa Gardu, dari desa Taringgulane, kita melihat kepulan asap. Tapi tadi juga kita sudah melihat ada para petugas yang mungkin sudah mencoba memadamkan. Tapi karena memang kita tidak terkontrol ya, ada api yang atau ada bara yang masih tersimpan di bawah tanah, gundukan tanah, sehingga kemudian ketiup angin jadi hidup lagi. Kita coba akan lihat nih ke sini. Oh, ini karena yang terbakar pohon pinus ya, jadi tetap hidup. Kan ada minyaknya. Nih. Wah, ini masih berbahaya. Saya pikir harus disiram sama air idealnya. Oh, lihat. Dari kecil-kecil seperti ini masih ada, hidup kembali, ditiup angin kencang, besar lagi. Seperti ini. Dan ini kita akan lihat nih. Ini pohon-pohon pinusnya sudah pada tutung. Wah, ini lihat. Yang namanya pohon pinus masih terbakar, lur. Idealnya ini tadi disiram ya, tapi mungkin tidak ada air di sini. Dan ini kayaknya bukan kali pertama ya. Ini masih
masih terbakar. Ini pohon pinusnya sudah produktif, sebetulnya perhutani sudah disadap mungkin oleh Asper Sadang yang ini masuknya bukan ke mana ya? Bukan ke Jalan Cagak ini. Karena terbakar, lihat sudah ada yang rungkad. Ini yang terbakar ada di Kecamatan Kiara Pedes ya, di jalur yang dari ke Pareang, jalur Pareang. Dan ini kita melihat seperti ini, masih mengepul asapnya. Nah, bingung juga di sini nggak ada akses air sih untuk memadamkan api ini. Kita gimana juga. Tadi kita melihat bahwa PJ Bupati Purwakarta juga menghimbau kepada masyarakat Purwakarta agar hati-hati ya. Ini daerah-daerah yang seperti ini rawan kebakaran kebun, kemudian lokasi-lokasi tegalan, apalagi yang banyak rumput dan kayunya itu mudah terbakar sehingga mudah kebakaran ya. Karena musim kemarau yang cukup panjang dan luar biasa ya. Beda dengan biasanya, sehingga kemudian kita melihat bahwa ini kejadian seperti ini banyak menimbulkan madorot dan kita takut juga merembet ke kebun-kebun warga nanti. Dan ini masuknya daerah atau tanahnya masuk tanah perhutani ya. Titik di sana juga ada beberapa titik masih ini masih mengepul. Dan mungkin seperti kita tahu bahwa pohon pinus itu banyak minyaknya. Saya aja kalau di hutan itu kalau mau menyalakan perapian itu pakai bekas-bekas tatahan ini nih, yang nyuling apa, yang nyadap getah pinus ya. Dan itu mudah sekali untuk terbakar, sehingga wajar jika kita melihat dari sini api terus mengepul, yang dari sana mengepul. Ini wajar karena memang mengandung minyak, mudah terbakar. Ini hati-hati juga. Untung hutannya ini di sana di atas sana ada jalan raya sehingga mungkin bisa terminimalisir lah, tidak bisa merembet ke area atau ke lokasi yang ada di seberang sana ya. Ini masih tanah perhutani. Luas tuh, di bawah juga masih banyak kepulan-kepulan asap, apinya masih menyala. Mudah-mudahan ini terus dipantau, tidak didiamkan karena nanti khawatir merembet ke lokasi-lokasi yang lain ya. Ini sudah pada terbakar kering. Oh, ini juga bekas tadi ada air nih, bekas disiram. Nah, mudah-mudahan lah tidak merembet. Ini juga masih banyak alang-alang atau apa yang masih bisa saja suatu saat nih api terus menjalar ke tempat ini ya lur. Lihat asapnya masih mengepul. Ya segitu dulu lur laporan dari kebun perhutani dari Kecamatan Kiara Pedes Purwakarta. Mudah-mudahan ini pemerintah, BPBD, Damkar dan lain-lain itu bisa terus siaga di seluruh lokasi-lokasi yang rawan di Purwakarta untuk mengatasi kemungkinan terjadinya kebakaran-kebakaran yang lebih besar ya, yang ada di beberapa lokasi, dan terutama kita khawatirkan itu dekat permukiman karena nanti selain asapnya juga takut apinya merembet ke permukiman. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.